Oke guys, balik lagi di channel ini. Masih hangat banget ya di ingatan kita. Beberapa waktu yang lalu tersaji sebuah turnamen besar All England 2022 yang dimana di ganda putra didominasi banget sama pemain-pemain Indonesia. Makanya di final kan kita ngerti Bagas Fikri ketemu dengan Hendra Ahsan. Dan yang menjadi juaranya adalah Bagas Fikri. Luar biasa. Talenta muda, lapis keempat atau kelimanya Indonesia ternyata bisa dapet juara. Non unggulan lagi. Dan beberapa waktu lalu sih rame banget ya, center banget di channel saya yang lama pada nanyain Bagas Fikri pakai raket apa. Dan sebetulnya ketika banyak yang nanya itu saya udah rada-rada usaha ya. Salah satunya nge-DM ke Instagramnya para pemain-pemain bulu tangkis kita. Tapi karena siapa gue jadi nggak direspon, tapi tidak apa-apa. Dan bersyukur sekarang saya dapat informasi baru dari sebuah channel yang bernama CKYEW. Teman-teman bisa subscribe ya ke channel ini ya, karena informasinya lumayan baru-baru banget dan jarang banget diketahui para pecinta bulu tangkis di Indonesia. Dan di channel tersebut ada sebuah video yang menanyakan beberapa atlet dunia di All England kemarin apa tipe raketnya, apa jenis senarnya, dan juga berapa tarikan LBS-nya yang mereka pakai. Dan sekarang kita bahas dulu untuk raket yang miliknya Bagas dan Fikri ya guys. Teman-teman bisa lihat channelnya CKYEW di deskripsi video ini ya, saya kasih linknya. Jadi ketika diwawancarain, Bagas Fikri tuh bilang raket yang mereka pakai adalah raket dengan brand Li-Ning karena memang itu sponsor utamanya mereka ya. Dan yang Bagas Maulana itu pakai Li-Ning 3D kaliber 600C, sedangkan Muhammad Sohibul Fikri pakai Li-Ning yang series 3D kaliber 900B. 600C itu combat ya. Kalau yang 900B itu boost. Dan kita mau bahas satu persatu ya, spesifikasi raketnya dan tipikalnya sebetulnya buat apa ya. Sebelum kita bahas spesifikasi raketnya, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe dibantu subscribe-nya ya, biar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat buat para pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada. Nah, kita mulai dari Bagas Maulana ya. Dia pakai raket Li-Ning 3D kaliber 600C combat dengan senar Yonex BG65 titanium, tarikan 31 lbs. Kalau dari beberapa toko di Tokopedia, saya dapetin raket dengan brand Li-Ning 3D kaliber 600 combat ini harganya kurang lebih 1.500.000-an guys. Dan di deskripsi beberapa tokonya sih bilang Li-Ning 3D kaliber ini merupakan seri terbaru yang mengutamakan power, cocok untuk para pemain yang agresif. Jadi memang 3D kaliber ini dibuat powerful. Walaupun saya agak kaget ya dengan tipikal shaftnya yang powerful tapi cuman medium fleksibel. Medium fleksibel tuh di bawahnya medium guys, jadi nggak kaku-kaku banget. Bahkan ini kategori raket yang lentur dengan berat 86 gram. Ya kalau 86 gram sih masih masuk akal ya, apalagi dengan balance point yang 300 mm, head heavy. Sebetulnya raket ini memang benar-benar dibuat untuk player yang suka main smash kenceng. Cuman ya itu sih, saya agak kagetnya karena tipikal shaftnya yang cuman medium fleksibel. Jarang banget tuh pemain bulu tangkis juara dunia sekelas turnamen All England tapi raketnya pakai medium fleksibel guys. Tapi kalau ngelihat di informasi gripnya sih yang 600C ini lebih ke medium ya. Tapi bisa jadi sih karena ini urusan feel ya, karena tipikalnya medium, terus balance pointnya yang kaliber 600C ini 300 ke atas, itu dia jadi kerasa lentur. Karena saya ngerasain di beberapa raket yang lain, di brand lain misalnya kayak Haikua Sabang itu ya, atau Haikua Merauke, yang tipikal shaftnya medium stiff, ketika balance pointnya lebih dari 300 mm itu kerasanya lenturnya lebih kerasa ya. Bisa jadi sih ini spesifikasi tokonya bilang medium fleksibel karena basic dasarnya raketnya memang medium, karena balance pointnya di atas 300 mm jadinya kerasa lebih lentur ketimbang raket medium. Dan kita ngelihat di beberapa situsnya officialnya Li-Ning sih sebetulnya ini malah shaftnya lebih ke medium stiff ya, lebih ke medium stiff, dan ya itu kita nggak ngerti secara detail
karena informasi di beberapa toko begitu medium yang rasanya mungkin medium fleksibel, tapi di official websitenya Li-Ning ternyata medium stiff. Dan buat teman-teman yang mau nyari raket ini sih lebih baik memastikan tipikal shaftnya kepada pemilik tokonya ya, atau kalau tokonya deket ya dipegang-pegang aja kira-kira raket ini medium fleksibel atau medium stiff gitu ya. Tapi emang bener sih kalau kita ngelihat pertandingannya, Bagas Fikri smashnya nancep, tajam, kenceng banget. Makanya memang sebetulnya tipikal shaft atau berat atau balance point itu tuh nomor kesekian ya sebetulnya. Yang paling penting mah kalau dalam turnamen mentalnya sama skill ya. Skill dasarnya memang udah keren ya. Setelah itu mah kecocokan masing-masing player aja. Kalau biasa main pakai shaft yang lentur, ya pakai shaft yang lentur aja. Kalau biasa pakai yang medium, pakai medium aja. Dan kalau pakai yang stiff, ya stiff aja. Jadi memang cocoknya itu masing-masing player itu punya kesukaan masing-masing dan nggak bisa disamakan sebetulnya ya. Karena dengan tipikal kayak gini tuh sebetulnya bagi saya pun nggak enak sih kalau saya pribadi ya. Kalau saya pakai raket medium flex atau fleksibel itu rasanya nggak enak banget. Kalau saya pribadi sih mulai dari medium stiff itu enak. Padahal power saya kan ya pasti lebih lemah jauh ya ketimbang Bagas Maulana. Ya pastilah karena mereka kan memang sudah terlatih untuk menjadi atlet berkelas dunia. Dan teman-teman perlu diingat ya namanya kombinasi raket serang atau raket buat player yang dominan main smash kenceng itu ya kayak gini. Balance pointnya di atas 300 mm ke atas itu bisa difokuskan atau memang raketnya memang difokusin buat pemain menyerang. Jadi jangan pakai raket yang di bawah ini. Walaupun sebetulnya raket di balance point di bawah ini pun sebetulnya masih bisa buat nyerang ya. Tapi mungkin lebih ke dominannya ketika kita main ganda, kan kita lihat kayak Bagas Maulana lebih banyak di belakang ya ketimbang Fikri pasangannya yang dominan main depan, ngatur bola di depan. Walaupun sesekali kan temennya juga bakal mundur ke belakang buat smash kenceng. Jadi buat kalian yang sering main ganda, terus teman kalian punya dominasi main depan yang bagus, naruh bola, adu netting, drive bagus di depan, kalian pakai raket-raket yang kayak gini juga cocok. Dan sebetulnya nggak harus 86 gram ya, udah pakai yang 4U mulai dari 82 sampai 84 gram gitu juga udah enak sih. Asalkan balance pointnya 300 mm ke atas atau head heavy. Berat 4U-nya sih lebih menyesuaikan power playernya masing-masing. Jadi kalau teman-teman powernya nggak terlalu gede, jangan pakai yang terlalu berat. Jangan pakai yang 3U 86 gram ke atas. Pakai yang 4U mulai dari 81 gram sampai 85 gram. Itu bakal enak. Buat kalian yang lebih lemah lagi powernya, pakai aja 5U tapi balance pointnya 300 mm. Jadi tinggal menyesuaikan dengan power masing-masing player. Tapi memang dengan tipikal balance point yang tinggi di atas 295 mm, berarti raket ini memang dibuat untuk dominasi main power.